Yang real kalau kita lihat, kalau kita mau pelajari sampai sejauh itu, karena ini berbicara dengan masalah tarian. Sekali lagi saya tekankan, sebelum membuat sebuah karya itu pahami dulu sejarah tarinya, pahami dulu filosofinya, ya. Untuk apa tarian itu, kemudian siapa pelakunya. Di situ sudah ada para nelayan yang menggunakan baju hitam, kemudian menggunakan melahirkan sebuah tari buka itu juga menggunakan kostum yang mewah, jangan pakai bunga goyang-goyang, ya, jangan pakai bunga melati. Ya, ada orang kalau bunga melati, paling sejajen ya kalau bunga melati, tapi kalau punya tari buka nggak mau melati, ya. Jadi dia nggak pakai bunga melati. Jadi dia simpel aja, ikat kepala, malah dulu model begini aja, udah selesai gitu. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa tarian ini menceritakan orang pesisir pantai yang tinggi bekerja untuk menangkap ikan. Terlalu ribet dengan kostum nih, nyangkut di karang, nyangkut di ini, dia bambu segala macam, ya kan? Itu ceritanya. Jadi lebih hitam, ya, kemudian ikatan kepalanya biasa. Karena dulu mungkin perempuan Aceh itu ya rambutnya panjang, terlihat sanggul sedikit. Jadi nggak terlalu seperti biasa. Jadi agak sedikit kuat sanggul. Terlihat Inong Aceh itu yang memiliki rambut panjang, dan memang identik sekali perempuan Aceh itu dengan berambut panjang, dengan sentingan bunga cempa selanga di kepala. Itu sudah mensimbolkan perempuan Aceh itu berambut panjang. Bukan nggak ada salmon, ya, bukan nggak ada pemangkas, nggak ada. Tapi begitulah identiknya masyarakat Inong Aceh. Itu satu. Kalau memahami cerita tari, mungkin selain dari yang saya ceritakan ini, bisa coba buka-buka itu. Tadi saya rasa itu juga tidak ada penjelasan, Ibu. Tapi kalau memang kita lihat dari yang saya pantau sendiri, dulu pada tahun 2001 kita sudah coba gerak tarian dari bukan. Itu sudah ada berapa tarian yang digunakan kostumnya itu ada anak laki-lakinya. Ada anak laki-lakinya, si laki-laki itu ayo, itu orang Pawang itu ya, ayo turun ke laut gitu ya, itu ya. Nah, kita sepakati hari ini peserta lomba tari ini tidak live musik, ya, semuanya pakai musik kaset, jangan live, ya. Sudah sepakati kemarin saya sudah bilang pada Dewan Juri kita tidak boleh di live kan. Kita maunya yang betul bahasa biar ada satu pemerataan melihat dari karya. Kalau musik bisa pilih, boleh banyak bentuk musik tari bukan itu, mulai dari lagunya Kakak Aulia, Kakak Farizi ada, kemudian dari musik-musik Loks Mawe juga ada, kemudian tari buka Rafli juga ada. Boleh pilih aja salah satu yang kira-kira lebih nyaman daripada penari, yang lebih disukai oleh pelatih dan penarinya. Kalau saya semua suka, jadi saya tidak mengikuti selera saya. Harus turunnya kali, harus ini, enggak, saya nggak membatasi itu. Yang saya inginkan adalah penampilan yang totalitas, mulai dari penari, kemudian dari kostum, ya. Jadi saya sebutkan kriteria penilaian. Jadi dari cerita itu itulah sebuah penilaian. Penilaian ada wirasa, wirama, wiraga. Wirasa ada rasa di dalam menari. Ketika si penari masih begini, ada rasa. Tapi kalau sudah penari mulut, berarti sudah ada rasa. Gitu ya. Sama dengan wirama. Ketika menari sesuai dengan nama, dia masih begini. Ini tidak irama, tapi sesuaikan dengan musik. Kepalanya sama, senyumnya dapat. Ya, jadi nggak cemburu di situ. Jadi memang senyumnya dapat, ya, bahkan ya, walaupun dapat nggak dapat ikan nanti pulang nggak jadi masalah, yang penting bahagia dulu, ya, gitu. Di wirama. Dan wiraga ada kekuatan, ada kekuatan si penari punya kekuatan, maka terkadang kita terhalang di Lampung ini, penari itu yang paling susah dapatnya di wiraganya, kekuatan penarinya. Masih malu, masih nggak mau buka gerak. Kadang-kadang mau kita kasih gerakan lebih, komplain, keluar dari syariat Islam gerakannya katanya. Ya,
Tapi ini yang jadi permasalahan. Maka ketika penari itu telapak kaki itu tidak boleh langsung ke penonton, harus boleh angkat, tapi nggak boleh langsung begini telapak kaki, tapi ke bawah. Telapak kaki harus kalau menggunakan kaki, gitu. Jadi di situ nanti bisa kita lihat video tadi Bang Adem itu bisa ditampilkan sedikit ya, biar kita bisa lihat. Kemudian dari kostum dan makeup. Nah, berkaitan dengan kostum, saya sudah sebutkan tadi ya, bukan keinginan saya juga, tapi kalau menurut saya kostum itu lebih bagusnya lebih identik dengan masyarakat pesisir pantai warna hitam, ya, hitam boleh ya. Kemudian kalau mau pakai, saya bingung ya, kadang-kadang nanti kalau memang terbatasan dana kadang nunggu ya dari sekolah kadang-kadang kan, oh ya pakainya apa dana gitu ya. Tiba-tiba sebenarnya lucu dengan manset ya, ibunya manset, dengan leji ya, kain panjang gitu ya. Nah itu sering dapat tuh ya. Jadi pas ini kan keterbatasan dana di sekolah ya, keterbatasan di sekolah. Saya yang sudah mengalami di sekolah. Kalau memang nanti ada keterbatasan dana, alat dah pakai apa aja dulu, pakai dulu. Nanti kalau ada lagi menang nanti baru kita beli baju. Tunggu tahun kalau nanti ada menang, enggak ya. Jadi cuma hampir ya. Tapi kan karena di seni ini katanya di sekolah itu seni yang banyak keluar duit, ya. Kalau sepak bola banyak keluar duit. Itu banyak sponsornya, ya. Kalau bola yang lain olahraga tetap juga salam biasa ya, juga buatnya RRI Radio Republik Indonesia ya, yang sudah mengundang kami, alhamdulillah sudah menjadi dua juri kali ini. Perlu kita tegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Bapak Arnald tadi ini, saya coba terangkan di dalam fashion show. Ini fashion show sebenarnya bukan yang dikatakan tadi harus cantik, harus tinggi, dan harus seperti apa. Kalau kita melihat dari apa itu fashion show sebenarnya seperti ini. Kalau saat ini kita melihat itu di dunia, fashion show orang-orang untuk baju orang gemuk, apakah memang orang itu semua stabil? Harus orang gemuk. Fashion show untuk orang pendek, ya harus orang pendek, bajunya harus pendek. Gitu. Jadi tidak harus dipastikan ini menurut apa karakternya, apa yang dikatakan Pak Arnald tadi mungkin ini menurut karakternya. Ya. Tapi kalau tidak di fashion show, sebenarnya fashion show tidak harus cantik, tidak harus tinggi, tetapi menurut porsi apa yang dipakai. Ya. Jadi ini tambahan sekali lagi, ini untuk fashion show apa yang dikatakan pasti mungkin anak-anak kita tidak kita ajarkan untuk merokok. Ya. Jadi kalau bisa kita kan tidak mendukung, kita justru memberikan sosialisasi untuk semuanya agar tidak merokok untuk siswa gitu. Jadi walaupun hanya peraga, kalau bisa jangan. Walaupun peraga, kalau bisa jangan atau hindari. Walaupun itu sebenarnya untuk kebutuhan gitu. Karena apa? Itu mencoreng pendidikan namanya. Dalam arti mencoreng di bawah. Anak murid saja melakukan rokok saja, ini saat saja bisa maduan guru. Anak murid pegang rokok aja bagaimana perasaan ibu? Bapak jengkel kan? Walaupun hanya dia pegang, tapi apalagi perhatikan seperti itu. Ini hanya sebenarnya apa dikatakan Pak Renat ini merupakan satu hal yang sangat penting. Yang itu betul, tetapi alangkah baiknya ini karena memang konteksnya adalah pelajaran, usaha jangan, ya. Tapi kalau memang ingin ya itu juga terserah dari bagaimana si pelaku tersebut. Yang berikutnya saya melihat sebenarnya untuk fashion show ini di sini adalah bagaimana kita untuk menyampaikan kostum berbeda pada saat kita menari. Kalau menari ini adalah yang namanya menari ini dalam bentuk bahasa tubuh yang disampaikan dalam bentuk yang akan bisa tercapai di sini yang dikatakan dengan mempunyai rasa. Nah, di sini bahasa tubuh yang mempunyai rasa, bagaimana mempunyai rasa? Apa yang kita tampilkan ini dirasakan oleh orang lain, misalkan seperti ini. Teguh Umar Syahid. Nah, itu pada saat Umar di bawah. Teguh Umar Syahid, kita akan terasa dalam karyanya, akan terasa, pasti merinding, walaupun hanya mengatakan Teguh Umar Syahid, tetapi bagaimana kita menyampaikan rasa? Di sini juga dengan raga yang dikatakan Pak Arnald tadi sangat penting. Kita melihat tadi dalam tarian bagaimana si penari bisa duduk dengan tegak.
biar nanti bahunya akan imbang. Kalau kita duduk misalnya di sholat itu untuk tahiyat pertama, kakinya pasti dilurusin ke belakang gitu. Tapi kalau misalnya di tahiyat akhir kita duduk miring dan satu kaki yang berdiri. Nah, usahakan nanti pada tahiyat ini dua-duanya berdiri kakinya pada saat duduk. Nah, nanti kalau misalnya pada saat kakinya dia akan kelihatan pendek dan sulit untuk bergerak, itu biasanya. Tapi Pak Dinalah lebih mengerti bagaimana tata cara gerak tari. Tetapi di sini perlu kami informasikan kembali yang akan dinilai nantinya dalam tarian. Ini kita urai lagi apa yang dikatakan oleh Pak Arnal tadi, yaitu yang pertama rasa. Mengangkat bagaimana cara kita untuk bisa orang merasakan bahwa kita menyampaikan ini. Nanti ada iramanya nanti harus sinkron. Sekali ketukannya, 2 kali ketukannya, 3 kali ketukannya di mana nanti